Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sarah Fazila MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kajian PKN serta teman seperjuangan yang kami banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada keharibaan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil kerja kami yang alhamdulillah dapat kami selesaikan sesuai jadwal dan waktu yang telah ditetapkan. Adapun yang akan kami bahas di sini yaitu mengenai RPP materi PKN kelas 5 di SD atau di MI. Menyangkut materi ajar PKN kelas 5 di SD atau di MI, ada beberapa poin, di antaranya mendeskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjelaskan pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Poin selanjutnya menunjukkan contoh-contoh perilaku dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan dibahas oleh Pita Simabeng. Poin selanjutnya menjelaskan pengertian dan pentingnya peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah yang akan dibahas oleh Ade Natasha Nailis. Poin terakhir memberikan contoh peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah yang akan dibahas oleh Deviana. Terakhir penutupan yang akan disampaikan oleh Saudari Pita Simabeng. Demikian video ini kami buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah kajian PKN. Saya Aulida Zahra selaku moderator pamit undur diri. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas poin pertama yaitu mendeskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun yang akan kita bahas dalam mendeskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada anak SD dan MI yaitu mengenalkan batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di antaranya ada utara, timur, selatan, dan barat. Kemudian mengenalkan luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni sekitar 1.905 juta kilometer kuadrat. Yang ketiga, mengenalkan posisi lintang bujurnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur, 141 derajat bujur timur, karena letak Indonesia di sekitar Khatulistiwa. Maka Indonesia memiliki iklim tropis yang berbeda-beda, di antaranya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Baik, saya akan lanjutkan poin kedua, yaitu menjelaskan pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada anak SD MI. Yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia menentukan tercapainya tujuan negara Indonesia yang terdapat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, menjelaskan kepada anak fungsi Pancasila sebagai perekat dan persatuan bangsa, yaitu sebagai nilai-nilai ideologi nasional yang merupakan nilai yang disepakati bersama sehingga dapat mempersatukan masyarakat atau bangsa. Saya akan menunjukkan contoh-contoh perilaku menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa saja contoh-contoh perilaku menjaga NKRI? Yang pertama itu tidak melupakan sejarah. Salah satu
untuk menjaga keutuhan NKRI adalah senantiasa selalu mengenal sejarah para pahlawan dalam memperjuangkan negara ini agar tidak terlupakan. Ada banyak cara untuk membuat kita selalu ingat perjuangan mereka. Salah satunya adalah dengan berkunjung ke tempat-tempat bersejarah, museum, atau berziarah ke makam pahlawan. Yang kedua, mencintai tanah air. Cinta akan tanah air merupakan bentuk dari tindakan untuk menjaga keutuhan NKRI. Bukan hanya melalui ucapan, tetapi juga melalui tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus bangga menjadi bangsa atau bagian dari Indonesia. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan. Jadilah warga negara yang baik demi keutuhan NKRI dengan menjaga persatuan dan kesatuan. Misalnya dengan berbuat baik ke sesama, baik keluarga maupun orang lain. Tidak memfitnah dan mengadu domba, agar terus terjalin hubungan yang baik tanpa adanya perpecahan. Yang keempat yaitu saling menghormati. Saling menghormati sebagai negara yang dimana berbagai macam keragaman budaya dan bahasanya. Selain itu, pemeluk agama yang berbeda. Sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan terutama pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Masing-masing warga negara Indonesia diberikan kebebasan dalam memeluk agama mana saja sesuai dengan keyakinannya. Selanjutnya, hindari narkoba. Mengapa harus kita menghindari narkoba? Di Indonesia saat ini pengguna narkoba tidak hanya didapatkan pada kalangan orang dewasa, tetapi lebih banyak pada kalangan remaja yang mayoritas masih duduk di bangku sekolah. Hal ini tentu sangat disayangkan. Pemuda-pemudi seharusnya menjadi generasi penerus, bangsa yang membanggakan, mencetak prestasi demi mengharumkan nama bangsa, bukan malah melakukan hal-hal yang sama sekali tidak bermanfaat dan bisa merugikan dirinya sendiri, karena kehancuran suatu negara bisa saja berawal dari kehancuran penerus bangsanya. Inilah bentuk dari contoh-contoh perilaku menjaga keutuhan NKRI. Akan menjelaskan pengertian dan pentingnya peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah. Pengertian perundang-undangan adalah hal yang sangat penting dan harus diadakan, walaupun dalam sebuah permainan. Peraturan perundang-undangan adalah undang-undang atau aturan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peraturan perundang-undangan merupakan hukum norma yang tertulis. Peraturan perundang-undangan merupakan semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Adapun pengertian peraturan tingkat pusat adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia secara berkeseluruhan. Undang-Undang 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan peraturan pelaksana lainnya merupakan atau termasuk peraturan pusat. Sedangkan pengertian dari peraturan daerah, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan daerah adalah peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. Peraturan-peraturan ini dibuat untuk mengatur masyarakat daerah, terutama dalam rangka otonomi daerah. Artinya, jika ada suatu peraturan daerah diberi otonomi untuk mengatur daerahnya sendiri, maka dibutuhkan beberapa aturan yang harus ditaati oleh orang-orang di daerah tersebut. Kemudian, pentingnya peraturan perundang-undangan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, peraturan perundang-undangan dibuat oleh badan atau lembaga yang berwenang atau lembaga legislatif, baik tingkat pusat maupun daerah. Peraturan yang berlaku di tingkat pusat atau daerah sama-sama memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintah demi kepentingan masyarakat. Saya akan menjelaskan contoh peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah, yaitu tentang Undang-Undang Pajak, Undang-Undang Anti Korupsi, dan Undang-Undang Lalu Lintas, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas.
yang disahkan pada 22 Juni 2009, yaitu setiap kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana kurungan paling lama 4 bulan dan denda Rp1.000.000. Kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak yang ditetapkan pada 15 September 2009, yaitu tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa pajak penjualan barang mewah. Kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang anti korupsi dipidana seumur hidup, paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, denda paling sedikit Rp200.000. Demikianlah presentasi simulasi video dari kami. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi orang yang mendengarkannya. Dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan kata dan kalimat yang tidak jelas, mengerti, dan lugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.